Halo Halo guys, guys, kembali lagi di SS Talk, tumbuh bersama dengan obrolan yang bermakna. Kembali lagi sama aku Salwa dan rekanku. Halo, kembali lagi dengan aku juga, Said Kutub. Oke, jadi langsung aja. Kemarin kan kita udah ngebahas nih salah satu film yang menarik dan lagi happening banget. Kali ini kita akan ngebahas topik yang gak kalah seru dan gak kalah menarik nih. Nah, seperti biasa setiap minggunya kita akan ngebahas dari komentar-komentar kalian. Kita baca nih komentar-komentar kalian di YouTube kita. Terus ada 2 komentar yang menarik banget nih, dan kayaknya seru kalau kita bahas di episode kali ini. Oh iya, apa aja tuh kira-kira? Nah, yang pertama itu ada komentar, kenapa kita bekerja tapi kita ngerasa nggak berkembang. Oh, oke. Nah, menarik nih. Yang pertama ya? Yang pertama. Kedua apa tuh, Kak? Yang kedua, kenapa kita ngerasa capek dan tapi kita nggak ngerasa puas? Waduh, Nggak pernah ngerasa puas. Nah, kayaknya menarik banget nih. banyak juga yang relate nih kayaknya ya. Nah, kalian relate nggak nih sama 2 pertanyaan ini? Nah, kalau kalian ngerasa relate banget sama pertanyaan ini, jadi tonton YouTube kita sampai selesai ya. Oke. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang 2 pertanyaan itu, dan semoga kalian bisa dapat jawaban dari apa yang kita bahas ya. Betul banget. Oke. Nah, dari 2 pertanyaan itu ternyata kita dapat nih, Mas Said dapat di salah satu buku yang ternyata nyambung nih sama 2 pertanyaan itu. Boleh spill dikit-dikit nggak tentang bukunya? Oke, masih pada penasaran ya? Penasaran ya? Kita bakal bahas buku apa. Nah, jadi pada episode kali ini kita bakal bahas sebuah buku self improvement juga yang dikarang oleh Greg McKeown. Greg McKeown. Ini juga salah seorang psikolog juga dari Eropa. Wah, psikolog dari Eropa, teman-teman. Nah, jadi judul bukunya adalah Essentialism. Essentialism, oke. Atau kalau di bahasa Indonesia, esensialisme kan. Nah, jadi aku bakal spill dulu di awal ini bagaimana gambaran besar Dari pembahasan inti buku ini. Oke. Ya. Apa tuh? Nah, jadi buku Essentialism ini mengajarkan kita bahwa tidak semua hal yang ada di dunia ini harus kita kejar. Tapi cukup fokus memilah dan memilih dengan sadar bahwa hal-hal yang ada di dunia ini gak harus kita kejar, tapi pilih yang penting dan melakukannya dengan maksimal. Oke, ini yang perlu kita garis bawah ini. Pilih yang penting dan lakukan dengan maksimal. Yes, itu harus garis bawah itu. Jadi nanti kita pastinya bakal dapat tips and trick ya dari Said tentang gimana sih kita ngelakuin suatu hal yang penting dan lakuin dengan maksimal. Nah, aku mau nanya, kalau misalkan dari diri aku nih, aku ngerasa kalau semua hal itu penting. Dan aku mau kerjain semuanya karena aku ngerasa nih di dunia nih ya semuanya penting gitu. Boleh nggak sih aku ngerasa kayak gitu? Pasti banyak banget sih di antara kalian juga merasa kayak gitu, ya kan? Merasa bahwa semua hal yang di dunia ini tuh penting. Gitu kan, pasti. Nah, dalam buku ini juga aku highlight bahwa kalau kalian merasa semuanya penting, maka tidak ada yang penting. Aduh. Nah, di sini kan sebuah kontradiksi kan? Kalau kita merasa semuanya penting, maka tidak ada yang penting. Tidak ada yang penting. Nah, karena ini adalah sebuah jebakan ternyata. Kalau kita merasa semuanya penting, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Tidak mendapatkan apa-apa. Kenapa? Karena ketika kita merasa semuanya penting dan semuanya kita kejar, akhirnya apa? Fokus kita tuh mulai terbagi tuh. Mulai terbagi, dan akhirnya kita melakukan semuanya itu nggak maksimal, dan akhirnya nggak mendapatkan apa yang kita inginkan. Kayak gitu. Karena kita maunya semuanya dikerjain, kita ngerasa semua penting, akhirnya fokus kita terpecah-pecah nih, akhirnya nggak maksimal hasilnya. Iya, betul banget. Oh, kayak gitu. Gitu. Oke. Kalau tentang dari buku ini ada nggak sih tips atau gimana caranya kita bisa pilih hal-hal yang penting itu? Oke, pasti ini pertanyaan yang paling mendasar dan paling kalian nanti-nantikan kan. Bagaimana sih strateginya? Strategi bagaimana cara kita bisa memilih hal-hal yang penting dalam hidup kita. Ya kan? Nah, dalam buku ini itu aku ambil bagaimana strategi-strategi kita bisa mengambil hal-hal yang penting dalam hidup kita. Yang pertama itu kita harus belajar memilih.
Belajar memilih. Belajar memilih. Mulai dari pertanyaan, bertanya pada diri kita sendiri, apakah ini benar-benar penting? Nah, dengan menentukan skala prioritas dan insentif dari prioritas yang udah kita tentukan, gitu. Misalnya, ekonomi kita tidak stabil nih. Kita butuh uang untuk memenuhi kehidupan kita, mulai dari makan, terus membeli pakaian atau tempat tinggal, ya kan? Itu kan menjadi salah satu prioritas utama dalam hidup kita kan? Utama, kebutuhan yang iya, penting. Betul. Itu kan termasuk kebutuhan primer. Nah, betul. Ketika kita udah mengalami itu, ya kita fokus ke situ. Kita memperbaiki ekonomi kita supaya ekonomi kita stabil, gitu. Bukan justru mengejar hal-hal yang lain, misalnya dengan membelanjakan duit sisa kita untuk barang yang nggak penting, iya. Justru bukan pada hal-hal yang menjadi kebutuhan utama kita. Kayak gitu. Nah, terus kita nilai apakah prioritas itu berdampak besar atau berdampak langsung nggak kepada diri kita, gitu. Seberapa besar sih dampaknya buat diri kita? Kayak gitu. Itu cara yang pertama. Jadi aku nangkep nih, kalau misalkan kita buat skala prioritas nih, mana yang penting, mana yang lebih penting buat kita, dan mana yang belum terlalu penting. Contohnya betul. Tadi di ekonomi, misal ekonomi kita belum stabil, jadi kita fokus pada satu dulu, kita perbaikin ekonominya sampai stabil, dan kalau misalkan kita udah mendapatkan uang, kita pakai untuk kebutuhan-kebutuhan yang penting dulu, kayak gitu. Jadi kita fokus dulu sama satu hal untuk memperbaiki ekonomi gitu. Jadi yang lain-lainnya nanti dulu, karena kita harus fokus satu-satu dulu biar hasilnya maksimal kayak hasilnya gitu. Maksimal semua. Itu yang pertama. Yang kedua apa tuh? Yang kedua, itu kita harus belajar atau berani bilang tidak nih. Nah, kalian jangan sampai jadi orang gak enakan. Iya, karena itu akan menghancurkan hidup kalian. Aduh. Nah, itu juga salah satu kata-kata yang aku highlight juga dari beberapa orang-orang sukses di luar sana, bahwa kalau kita merasa gak enakan, gengsi kita tinggi, itu justru menghancurkan hidup kita sendiri. Kayak gitu. Gengsinya tinggi, gak enakan. Betul. Karena sejatinya ketika kita bilang iya kepada sesuatu yang tidak penting, di satu sisi kita juga sebenarnya bilang tidak kepada sesuatu yang tidak penting. Bilang tidak pada sesuatu yang penting. Kayak justru. Gimana contohnya? Misalnya besok kita ujian, ya kan? Besok kita ujian, contoh. Nah, prioritasnya kan harusnya kita belajar. Iya, untuk ujian Untuk ujian kan besok gitu. Terus ada teman kita yang ngajak kita buat jalan-jalan dan bermain nih ke sebuah mall. Nah, kalau kita nggak enakan buat bilang enggak kepada teman kita, akhirnya kita bakal ikut nih teman kita kan pasti, karena kita nggak berani bilang tidak. Nih, karena nggak enakan. Betul. Nah, harusnya kita belajar tadi untuk ujian besok hari, tapi kita malah main sama teman kita. Akhirnya apa? Esokan harinya kita nggak bisa jawab soal-soal ujian kita karena kita nggak belajar. Nah, itu salah satu contoh kalau kita nggak berani buat bilang tidak kepada sesuatu yang tidak penting, justru itu bakal menghancurkan hidup kita sendiri. Itu bisa menghambat gitu ya. Betul. Jadi mulai sekarang kita harus berani nggak enakan, kita harus berani bilang tidak pada sesuatu yang emang sebenarnya tuh kurang penting buat kita dan kurang bermanfaat buat kita, kayak gitu ya. Betul banget. Jadi selanjutnya apa tuh? Nah, selanjutnya kita harus sisihkan waktu untuk menentukan tujuan hidup kita. Sisihkan waktu untuk tujuan hidup. Iya, betul. Karena kalau kita tidak memiliki tujuan hidup kita tuh bakal selalu struggle, selalu hilang arah gitu. Kayak tadi, kita nggak bakal bisa menentukan mana yang penting, yang benar-benar penting gitu. Akhirnya apa? Kita melakukan semuanya, mengejar semuanya, akhirnya nggak mendapatkan semuanya, justru nggak mendapatkan apa-apa yang kita inginkan karena kita nggak menentukan suatu tujuan hidup yang jelas untuk diri kita. Karena kita nggak ada tujuannya gitu ya, jadi kita ngelakuin asal ngelakuin aja, nggak fokus, dan akhirnya nggak ada tujuan juga. Betul. Nggak punya, istilahnya nggak punya goalsnya lah, kita tuh sebenarnya mau dibawa kemana sih, kayak gitu. Betul. Karena salah satu krisis yang menjadi masalah di
kehidupan sekarang itu salah satunya krisis makna Krisis makna hidup. Karena banyak orang-orang di luar sana yang ternyata gak memiliki tujuan hidup yang jelas gitu. Hidupnya mau dibawa kemana, mereka nggak tahu. Alasan mereka, misalnya mereka kuliah mau ngapain, nggak tahu, ikut-ikutan aja gitu untuk memenuhi standar pendidikan misalnya, ya kan? Ini relate sih, banyak nih ternyata di baca kemarin, ternyata di kolom komentar juga ternyata banyak nih yang ngebahas tentang ini, kayak nanyain tentang tujuan. Iya, betul. Mereka hidup ya udah jalanin aja, nggak ada tujuan hidup. Iya. Karena orang bijak itu dia tahu kapan harus berhenti dan kapan harus mengevaluasi. Ini penting nih. Betul. Kapan harus mengevaluasi, kayak gitu. Jadi karena kita hidup tuh pasti harus ada tujuan, kita harus ada tahu hidup kita nih mau dibawa kemana, arahnya tuh mau dibawa kemana gitu, dan pastinya ke hal-hal yang baik. Kalau misalkan kita nggak ada tujuan hidup, ya kita ke bawah arus gitu. Apa yang mau kita jalanin sebenarnya kita tujuannya mau ke sana, karena kita nggak punya tujuan, nggak punya prinsip, akhirnya belok kanan belok kiri asal ngikutin orang, dan karena nggak enakan juga akhirnya kita nggak bisa nyampe nih di akhirnya kayak gimana, kayak gitu. Iya, betul. Oke. Mungkin kita langsung lanjut ke poin berikutnya ya. Selanjutnya apa tuh? Poin berikutnya itu kita harus bisa buat hidup kita lebih ringkas. Lebih ringkas gimana tuh caranya biar jangan salah paham nih guys ya. Iya, dan jangan ringkas, ntar kita selalu berpikir pragmatis. Kalau kita dapetin duit harus nyolong gitu. Enggak kayak gitu guys. Enggak dong. Maksudnya buat hidup kita lebih ringkas itu kita harus bisa meminimalisir sebuah kegiatan-kegiatan harian kita. Kita harus bisa memilih to-do list. Jangan sampai kebanyakan to-do list nih. Akhirnya kita kebanyakan fokus kita yang terbagi gitu, karena kebanyakan to-do list gitu kan. Terus identifikasi nih kebiasaan buruk yang justru menghambat diri kita dan menghabiskan waktu kita kepada suatu hal-hal yang kurang penting tadi gitu. Jadi fokuslah kepada hal-hal yang menjadi prioritas kamu pada hari itu. Makanya kita harus tentukan to-do list minimal 3, maksimal 5. Jangan sampai kebanyakan. Gitu. Ingat ya, kalau misalkan kita bikin apa-apa, nggak usah kebanyakan, dikit-dikit aja kayak yang pertama tadi ya. Kalau misalkan kita kebanyakan, akhirnya nggak fokus, gagal fokus, akhirnya nggak kecapai tujuan kita tuh apa, kayak gitu. Jadi nggak maksimal kan ya? Benar. Jadi mulai sekarang nih, setelah kalian nonton podcast ini, kalian bikin nih tiap harinya to-do list 3 lah minimal, atau maksimal 5, nggak usah kebanyakan. Kita bikin 3, misal kita mau ngapain, dan kalau bisa kita tiap harinya bikin kayak gitu, kita checklist nih. Jadi kita tahu apa yang harus dievaluasi dari hari ini, apa yang belum ke checklist, kayak gitu kita bisa evaluasi dari situ juga. Oke, selanjutnya apa tuh? Selanjutnya kita buat hal-hal yang penting tadi jadi lebih mudah. Ini menarik nih. Jadi sesuatu yang penting tadi bisa kita lakuin lebih mudah. Iya, betul. Gimana tuh? Nah, aku kasih contoh langsung ya biar kalian bisa langsung paham nih maksud dari poin ini tuh apa. Jadi kalau kita pengen melakukan olahraga nih, misalnya olahraga pagi ya. Olahraga. Besok hari. Oke. Nah, kita harus menyiapkan barang-barang yang bisa mendukung olahraga itu mulai dari malam hari. Oke. Gitu. Biar apa? Biar ketika kita bangun tidur itu kita udah ngeliat nih, oh barang kita udah siap. Akhirnya apa? Kita nggak jadi malas gitu buat gerak lagi. Kita tinggal pakai pakaiannya dan langsung olahraga kayak gitu. Kan akhirnya kan lebih praktis kan, lebih mudah untuk dijalani gitu. Oke. Jadi kita menyiapkan agar waktu kita ngeliat tuh, oh udah ada nih. Jadi kita buat sesuatu tuh lebih praktis, lebih ringkas kayak gitu. Jadi buku Essentialism ini sebenarnya nggak ngajarin kita buat pasif dan berhenti berkembang ya, tapi justru mengajarkan kita buat menjalani hidup dengan mindfulness. Hidup tuh bukan seberapa banyak yang kamu kejar, tetapi seberapa bermakna yang kamu jalani. Kayaknya udah banyak ya kita ngobrol di episode kali banyak ini. Banget sih. Udah banyak banget dan banyak banget yang kalian dapetin di episode kali ini dari kami. Jangan lupa kalian subscribe,
like dan komen, karena kita setiap minggunya bakal baca komen-komen kalian dan kita akan bahas di episode selanjutnya. Oke, terima kasih guys. Bye.